Halo Baraya, selamat datang di channel Film Semenit. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Mimin akan membawakan 5 rekomendasi alur cerita film untuk kalian. So, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung intro dulu guys. Tahukah kamu alur film The Hills Run Red? Di awal film kita melihat seorang laki-laki yang bernama Tyler. Di sana, dirinya pun sangat senang menonton film horor bertemakan psikopat. Dan film yang paling dia sukai berjudul The Hills Run Red. Dikabarkan film itu adalah film paling sadis dan merupakan salah satu film yang sangat terkutuk bro. Hal tersebut terjadi karena rupanya tiap scenes yang ada di film itu sangatlah sadis sampai memakan korban. Namun sayang, bukannya takut, si Tyler pun malah penasaran dan ingin menemui si pembuat film The Hills Run Red. Perlahan Tyler pun mencari informasi tentang film tersebut. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernamakan Alexa. Si Alexa ini merupakan anak dari si pembuat film itu guys. Dan perlahan dengan senang hati dirinya pun mengajak Tyler dan kawan-kawannya untuk datang ke rumahnya. Namun sayang, di tengah jalan mereka semua pun malah diteror oleh psikopat yang bernama Babyface. Dan di sana mereka pun malah dijebak oleh psikopat itu. Dengan berat hati, Tyler dan kawan-kawan pun malah menjadi korban di sana. Dan parahnya, terungkap fakta bahwa Alexa lah dalang di balik ini semua guys. Dirinya merupakan ibu dari psikopat Babyface. Dan di akhir film, Tyler dan bestinya pun auto terbantai hingga COD-an dengan malaikat maut. Pesan moral dari film ini adalah, jangan pernah penasaran secara berlebihan atau kalian bakalan modar. Fuck your face. Baby, don't say it. Tahukah kamu alur film Unbreakable? More? Di awal film, kita melihat seorang anak laki-laki yang baru saja lahir. Anak tersebut bernama Elijah. Berbeda dengan anak pada umumnya, Elijah ini lahir dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh bro. Dan setelah dewasa, dirinya pun sangat terobsesi dengan dunia komik. Kemudian scene berpindah. Di sana kita diperlihatkan seorang bapak-bapak gundul yang bernama David. David ini bukanlah bapak-bapak biasa bro, yang dimana dirinya memiliki kekuatan super yang cukup overpower. Dan si David ini tidak pernah sakit semasa hidupnya, yang membuatnya pun tidak perlu BPJS untuk ke rumah sakit. Dan edanya, David pun berhasil menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan kereta yang telah menimpanya. Bukan hanya itu bro, David pun rupanya memiliki insting yang sangat bagus. Dan dirinya bisa membaca situasi dengan sangat akurat. Namun sayang, terungkap fakta bahwa dirinya memiliki trauma dan juga kelemahan yaitu air. Mengetahui hal itu, Elijah yang sangat fanatik dengan superhero pun terus saja mendoktrin David agar dirinya bisa menjadi superhero. Dan di akhir film, akhirnya David pun dikenal sebagai superhero berkat bantuan dari Elijah. Pesan moral dari film ini adalah, setiap orang pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Dan jika kalian punya kelebihan, jadilah superhero. More? Tahukah kamu alur film Glass? Di awal film kita diperlihatkan dua jagoan di film ini, yaitu Kevin dan juga David.
Perlu diketahui bro, bahwa mereka berdua sejatinya adalah manusia super dari film sebelumnya yaitu Unbreakable dan juga Split. Di sana kita diperlihatkan David dan Kevin yang sedang dalam mode The Beast dan bersiap untuk bayuan santuy. Namun sayang, di tengah asiknya adu mekanik, mereka berdua pun malah harus diciduk dan dimasukkan ke dalam RSJ oleh seorang dokter yang bernama Ellie. Di sini terungkap fakta guys, bahwa Dr. Ellie berusaha untuk menyembuhkan Kevin dan juga David dari hayalan mereka tentang superhero. Dan di sana kita juga diperlihatkan Mr. Glass yang bernasib sama seperti Kevin dan juga David. Di dalam rumah sakit tersebut mereka pun dipisahkan satu sama lain. Namun rupanya Mr. Glass yang super jenius pun berniat untuk kabur dari sana bersama David dan juga Kevin bro. Tidak hanya itu bro, dirinya pun berniat untuk mengadu domba keduanya agar mereka bisa adu mekanik selayaknya superhero. Dan ya, tentu saja rencana itu pun berhasil dia lakukan. Yang dimana akhirnya aksi pergelutan antara David dan Kevin dalam mode The Beast pun tidak terelakkan lagi. Namun sayang, di akhir film tidak ada satupun pemenang di sana. Dan sayangnya, mereka bertiga pun berhasil dibunuh oleh Dr. Ellie yaitu si dokter bejat. Pesan moral dari film ini adalah, jangan pernah mengganggu kehidupan orang lain seperti Dr. Ellie. I came here for you both. Tahukah kamu alur film The Great Gatsby? Excuse me! Thank you! Di awal film kita melihat seorang pria yang mirip Peter Parker. Iya, pria tersebut bernama Nick. Nick ini merupakan pria sederhana yang sangat bersahaja bro. Dan pada suatu hari, dirinya pun diundang oleh seorang pria kaya raya yang bernama Gatsby. Di dalam pesta tersebut, Nick pun akhirnya menjadi bestie dari si Gatsby. Dan iya guys, saking kaya rayanya Gatsby, semua orang pun auto respect kepadanya. Kemudian scene berpindah, yang dimana dijelaskan tentang masa lalu Gatsby yang rupanya pernah hidup miskin bro. Namun pada suatu hari, dirinya pun diasuh oleh seorang miliarder yang sangat baik hati guys. Dan dengan usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya Gatsby pun menjadi kaya raya hingga saat ini. Namun sayang, di balik kekayaannya itu, rupanya Gatsby pun memiliki watak yang cukup bejat bro. Yang dimana dirinya berani berselingkuh dengan istri orang yang bernama Daisy. Dan terungkap fakta bahwa Daisy ini adalah mantan dari Gatsby di masa lalu. Dengan kekayaan yang dia miliki, Gatsby pun akhirnya berusaha untuk memiliki Daisy sepenuhnya. Dengan cara perlahan mendekatinya, hingga sesi ngaduk semen cap 2 gunung pun tidak terelakkan lagi bersama Daisy. Namun sayang lagi nih guys, kesialan pun rupanya menimpa Gatsby. Yang dimana di akhir film, Gatsby pun harus mati tertembak oleh suami Daisy. Pesan moral dari film ini adalah, kekayaan tidak akan membuatmu puas, dan yang akan membuatmu puas hanyalah ketenangan. Excuse me! Thank you! Tahukah kamu alur film The Last Boy Scout? Di awal film kita melihat seorang pria yang bernama Joe. Dirinya merupakan mantan agen khusus yang sangat terlatih bro. Selain Joe, kita juga diperkenalkan dengan seorang pria Maghrib yang bernama Jimmy. Dan terungkap fakta bahwa mereka berdua adalah teman lama bro. Pada suatu hari, Joe pun mendapatkan misi dari presiden, yang dimana dirinya diharuskan untuk menyelidiki bos mafia yang bernama Marcon. Dan tentu saja, sebagai agen khusus lulusan Kodam Siliwangi, Joe pun menerima misi itu. Dan dirinya ditemani oleh bestinya yaitu si Jimmy.
Perlahan mereka pun membuat rencana secara sistematis, bro. Dan mereka berusaha keras untuk melindungi presiden. Marcon dan antek-anteknya pun melakukan perlawanan yang cukup merepotkan Joe. Hingga pada akhirnya di akhir film, dengan skill yang mereka miliki, Jimmy dan Joe pun berhasil mengalahkan si Marcon dan juga pasukannya. Pesan moral dari film ini adalah, patuhilah presiden jika dia tidak korupsi.